wabarakatuh. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Ambon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode Northwest Corner yang akan dijelaskan oleh kami kelompok 1 dengan saya Iskandar Buton, NIM 2003-03-006, dengan teman saya Siti Nursyadawan, NIM 2003-03-018, dan yang terakhir dengan teman saya Aminah Badai dengan NIM 2003-03-017. Untuk tidak membuang-buang durasi, kami langsung saja dengan konsep metode Northwest Corner yang akan dijelaskan oleh teman saya Aminnya Rumadai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep metode Northwest Corner. Sebelum kita masuk pada aturan, langkah-langkah dan kelebihannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertiannya. Yaitu, pengertian metode Northwest Corner adalah metode transportasi yang paling mudah dilakukan untuk menyusun tabel dengan cara mengalokasikan distribusi barang, mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Baik, dalam pengertiannya dapat saya simpulkan bahwa metode Northwest Corner ini menjelaskan 3 hal, yaitu yang pertama, metode transfer yang paling mudah, dan yang kedua, menyusun tabel, dan yang ketiga, mengalokasikan barang. Sekarang kita masuk pada aturannya, yaitu yang pertama, pengisian kotak dimulai dari ujung kiri atas, dan yang kedua, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih ada suplai yang cukup terbesar. Sekarang kita masuk pada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, pilih kotak dengan biaya transfer terkecil, dan yang kedua, dari sisa kotak yang ada atau kotak yang tidak dihilangkan, pilih lagi yang terkecil. Sekarang masuk pada kelebihannya, yaitu dalam metode Northwest Corner mempunyai 2 kelebihan, yaitu yang pertama, lebih cepat dalam pengambilan, dan yang kedua, tidak terlalu rumit dalam menempati unit yang didistribusikan. Baik, mungkin itu sekian dari penyampaian tentang konsep materi Northwest Corner. Untuk lebih memahami pemahaman teman-teman, kami akan memberikan 2 contoh yang akan dijelaskan oleh 2 teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pertama, yaitu untuk menentukan nilai minimum. Kita langsung saja ke contohnya, yaitu tentukan biaya dengan menggunakan solusi awal dengan metode NWC atau metode Northwest Corner dari data transportasi berikut. Jadi teman-teman bisa lihat di papan tulis ada sumber nugget, kentang, tofu, sosis, kebutuhan, tujuan Solo, Malang, Bogor, Padang, kapasitas atau suplai atau persediaan. Kebutuhan itu contoh kita misalkan permintaan. Jadi pertama, sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan tadi bahwa aturannya pengisian kotak dimulai dari ujung kiri atas. Jadi kita menjawabnya dengan cara dari sudut dari ujung kiri atas. Jadi pertama, Solo kebutuhannya atau permintaannya adalah 325 dan suplainya atau persediaannya yaitu 380. Bisa kita lihat bahwa permintaan dan kapasitas lebih besar kapasitas atau persediaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bahwa kapasitas dan suplai terpenuhi. Jadi kita tulis di sini terpenuhi. Setelah itu kita lihat 380 dan 375 masih ada sisa, yaitu 55. 55 ini kita alokasikan ke kota berikutnya, yaitu kota Malang. Jadi persediaan di kota Solo sudah habis. Kemudian
Kemudian kita lanjut ke kota tujuan berikutnya, yaitu tujuannya ke Malang. Di Malang kebutuhannya yaitu 460, kemudian persediaannya yaitu 310. Jadi dapat kita katakan bahwa permintaan lebih besar dari persediaan. Jadi kita ambil nilai dari kota yang berikutnya, yaitu kota Bogor. Jika kita hitung 310 ditambah dengan 55 masih 365. Masih ada sisa 95 untuk memenuhi tujuan ke kota Malang. Jadi kita ambil nilai dari kota berikutnya, yaitu kota Bogor, yaitu 95. Kita ambil 95 dari kota Bogor, maka terpenuhilah kota Malang untuk permintaan kentang. Oke, kita ke tujuan berikutnya, yaitu Bogor, yaitu permintaannya yaitu 305 dan suplainya 440. Bisa dilihat bahwa di sini kebutuhannya lebih kecil dan persediaannya lebih besar, maka tujuan dari kota Bogor untuk sumber tofu yaitu terpenuhi. Jadi 440 dikurang 400 masih ada sisa 40. Maka kita alokasikan ke kota berikutnya, yaitu kota Padang. Kota Padang permintaannya yaitu 410 dan suplainya yaitu 370. Masih ada sisa 40. Jadi kita 40 yang tadi di kota Bogor kita alokasikan ke kota Padang, maka terpenuhi. Kita masuk ke tabel kedua, yaitu kita dapat tuliskan seperti dia menulis. Jadi pertama sumbernya nugget. Kenapa sampai nugget 2, kentang 1, tofu 3 dan sosis 1? Kita lihat di tabel pertama, yaitu nugget ada dari tujuan Solo 380, tujuan Malang 55. Jadi terus di sini nugget 2 dan tujuannya berbeda. Jadi Solo dan Malang. Karena di sini Solo dan Malang tujuannya. Jadi nugget Solo jumlahnya 325 dari permintaan dari kota Solo, yaitu 325, dan biayanya satu didapat dari tujuan Solo yang poinnya 1. Kemudian nugget yang kedua dari Malang yang tujuannya Malang dan poinnya 55 dari 55 dan biayanya 5. Kita lihat di tabel pertama itu 5. Kemudian kita lihat lagi di kentang Malang. Kita lihat kentang di sini 310 di kota Malang dan biayanya 16. Jadi di sini tertulis seperti yang ada di tabel pertama. Tofu yaitu 95 dan nilainya 12. Kita bisa lihat di sini. Dan kemudian tofu kedua yaitu di Bogor. Kita lihat di kota Bogor. Kita lihat di tujuan atau tabel pertama. Terus total biaya ini kita dapat dari 315 dikali 1, 55 dikali 5, 310 dikali 16, 495 dikali 12, dan akan dapat menghasilkan ini. Kemudian total dari semuanya yaitu total biaya sama dengan 15.535. Jadi total biaya ini dapat dari 315 ditambah 275 ditambah 4.000 ditambah 100.140 ditambah 4.575 ditambah 560 ditambah 3.700
menghasilkan 15.535. Baik, untuk lebih memahami pemahaman teman-teman, kami akan memberikan contoh kasus yang kedua untuk menentukan nilai maksimum yang akan disampaikan oleh teman saya. Kita masuk ke contoh yang kedua untuk kasus nilai maksimum. Di sini pabrik gudang kita anggap saja P1, P2, P3. Untuk persediaannya kita anggap G1, G2, G3, G4, dan G5. Di sini permintaan pabrik gudang 1 untuk G1 50, 40, 80, permintaannya 400. G2 ada 80, 70, 40, permintaannya 400. G3 60, 70, 60, permintaannya 500. G4 60, 60, 60, permintaannya 400. G5 30, 50, 40, permintaannya 800. Untuk persediaannya pabrik gudang 1 800, pabrik gudang 2 600, pabrik gudang ketiga 1100. Untuk permintaan 2500. Jadi dapat kita tulis. Nah, di sini nilainya tetap sama, namun yang berbeda pada pengisian kotak. Di sini berdasarkan aturan Northwest Corner bahwa pengisian kotak dimulai dari ujung kiri atas. Jadi di sini kita tulis di nilainya di ujung kiri bagian atas. Tetapi untuk nilainya masih tetap sama. Dan yang kedua, alokasi jumlah maksimum terbesar sesuai syarat. Perhatikan untuk persediaan dan permintaan di sini lebih besar persediaan daripada permintaan, berarti untuk aturan yang kedua terpenuhi. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan. Nah, kotak yang di sini yang kita akan mengisi adalah kotak yang di dalam ini. Nah, perhatikan di sini sesuai dengan aturannya yaitu bergerak ke kotak sebelah kanan. Maka di sini adalah yang ini, kotak sebelah kanan. Ini untuk G1 dan G2, untuk G3 ini, dan G4, untuk G5 ini. Untuk pengisian kotaknya sesuai dengan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama memilih biaya transport yang paling kecil. Nah, di sini perhatikan untuk 800 dan 400 otomatisnya lebih besar 800 dibandingkan dengan 400. Maka di sini karena lebih mengutamakan nilai yang terkecil, maka di sini kita tulis 400. Nah, berarti untuk yang ini terpenuhi, sedangkan yang ini dikurangi dengan 400, maka hasilnya adalah 400. Bagaimana untuk memenuhi persediaan yang pertama? Maka di sini G2 kita tulis 400. Maka otomatis yang ini terpenuhi dan yang ini juga terpenuhi. Selanjutnya yang ini tidak usah ditulis. Kenapa tidak usah ditulis? Karena sesuai dengan aturannya, yaitu sesuai dengan aturan metode Northwest Corner, yaitu bergerak ke kotak dari sebelah kanan. Jadi karena ini sudah terisi, maka kita bergerak ke kotak sebelah kanan, yaitu P2. Di sini ada 500 dan di sini ada 600. Nah, 600 dan 500 otomatisnya lebih besar 600 dibandingkan 500. Karena sesuai dengan aturan metode Northwest Corner, yaitu mengisi dengan biaya yang terkecil. Maka kita ambil angka yang terkecil, yaitu 500. Maka di sini kita tulis 500, otomatis yang ini terpenuhi, yang ini 600 dikurang 500 lagi 100. Nah, sama seperti langkah yang pertama, bagaimana untuk kita memenuhi persediaan yang ini? Maka kita tulis di sini yaitu 100. Otomatisnya yang ini terpenuhi, yang ini 400 kurang 100, hasilnya adalah 300. Selanjutnya yang ini tidak usah ditulis. Selanjutnya, nah, nih di sini masih ada 300 dan di sini masih ada 800. Dalam arti kedua ini belum terpenuhi. Nah, bagaimana untuk kita memenuhinya? Maka di sini kita tulis 300. Otomatis yang ini terpenuhi, yang ini 1100 dikurangi 300 lagi 800. Nah, di sini sisa satu kotak yang kosong, yaitu ini. Maka kita tulis saja 800 untuk memenuhi persediaan dan permintaan. Maka semua kotak sudah terisi. Selanjutnya kita masuk ke konsep permasalahannya, yaitu
Z sama dengan kita ambil untuk mengambil nilai permasalahannya, kita ambil dari kotak yang terisi. Di sini yang terisi ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka kita ambil 6 kotak yang terisi. Yang pertama 50 dan 400. Maka 50 dikalikan dengan 400 ditambah di sini 80 dikalikan dengan 400. Ditambah kotak yang kedua yaitu 70 dikali dengan 500. Ditambah kotak yang ketiga 60 dikali dengan 100. Mohon maaf, kotak yang keempat 60 dikali dengan 100. Ini dengan 100. Kotak yang kelima 60 dikali 300. Kita tambah kotak yang terakhir 40 dikali dengan 800. Nah, pasti teman-teman bertanya, mengapa 2500 tidak dicoret? Karena 2500 ini merupakan jumlah dari permintaan dan persediaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini saja, yaitu kita kalikan hasil yang telah kita dapat, yaitu 50 dikali 400 berapa? 5 dikali 4 20. Kalau ditambah 3 berarti 20.000. Selanjutnya 80 dikali 400, hasilnya adalah 32.000. Ditambah 70 dikali 500, mohon maaf 570 dikali 500, hasilnya adalah 35.000. Ditambah 60 dikali 100, 6 dikali 1 berapa? 6, berarti 6.000. Ditambah 60 dikali 300, 6 dikali 3 18, berarti 18.000. Ditambah 40 dikali 8, itu hasilnya sama 32.000. Nah, selanjutnya kita jumlahkan hasil yang telah kita dapat. 20.000 ditambah 32.000 ditambah 35.000 ditambah 6.000 ditambah 18.000 ditambah 32.000. Hasilnya adalah 143.000. Nah, jadi nilai maksimum dari soal yang ini adalah hasilnya 143.000. Saya rasa cukup. Bagaimana teman-teman, sudah memahami tentang metode Northwest Corner? Baiklah, mungkin itu saja materi singkat kami mengenai metode Northwest Corner. Untuk teman-teman yang belum memahaminya, bisa bertanya langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi.